Baik pendengar RRI Mataram di seluruh Nusa Tenggara Barat, tiba saatnya kini kita memasuki Muzakarah Ramadan 1445 Hijriah. Dan sore hari ini saya sudah bersama Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Rozi Dahlan QH MH. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita berasa nyaman sekali ya Pak Tuan Guru. Iya, karena di hotel. Di hotel, duduk di sofa yang empuk sambil mengajak pendengar kita. Kalau di RRI gimana? Sama juga empuk ya. juga di RRI. Alhamdulillah. Baik, sore hari ini Pak Tuan Guru kita akan berbicara tentang tema manusia yang beruntung dan merugi di bulan Ramadan. Karena kita sudah memasuki fase yang 10 hari kedua nih Pak Tuan Guru, fase magfirah kalau tidak salah, ampunan. Jadi supaya kita tidak menjadi manusia yang merugi di bulan Ramadan ini, menjadi manusia yang beruntung, maka kita akan sama-sama memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Dan kami persilahkan kepada Pak Tuan Guru untuk pemaparan. Sila Pak Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qaim bihuquqillah madaqat ila farjallah. Amma ba'du. Pemirsa RRI dimanapun berada yang saya muliakan, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Mudzakarah Ramadan kali ini mengambil tema, mengambil tajuk manusia yang beruntung dan manusia yang merugi di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Saudara-saudara pendengar rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tipikal atau kriteria orang-orang yang beruntung. Di dalam Al-Quran menyebutkan nama-nama atau istilah bagi orang yang beruntung itu dengan sebutan al-muflihun. Qad aflahal muflihun, qad aflahal mu'minun. Muflih, orang-orang yang beruntung. Atau juga dalam istilah lain adalah orang yang su'ada, sa'id, orang yang bahagia. Lawanannya di dalam Al-Quran juga Allah menyebut orang-orang yang merugi. Al-khusran, al-khasirin. Maka dalam hal ini siapakah sesungguhnya orang yang masuk dalam kategori muflihun, orang-orang yang beruntung maupun orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Di dalam banyak hadis dijelaskan tentang orang-orang yang beruntung itu berjumpa dengan Ramadan adalah orang-orang yang pertama ar-raji ila rahmatillah. Orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah, maka itulah orang yang beruntung dalam hidupnya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Orang yang selalu mengharapkan ridha Allah SWT, ar-raji rahmatullah, menunjukkan bahwa dia punya motivasi untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena selalu ada motivasi untuk meraih rahmat, maghfirah, dan pertolongan Allah. Yang kedua adalah orang yang memiliki khasyatillah, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali dia ingin melakukan dosa, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia terfilter dari hal-hal yang menyebabkan dia tergelincir dalam dosa dan noda. Maka orang yang beruntung adalah orang yang selalu khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang beruntung adalah orang yang mubta'id an wasa'is syaitan. Orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala gangguan-gangguan tipu daya syaitan. Tipu daya hawa nafsu. Dia berusaha untuk menjaganya, untuk meliharanya, untuk menjauhinya. Maka inilah orang yang dikategori orang yang beruntung di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Yang keempat adalah orang yang mutafahim an ni'amillahi ta'ala alaih. Orang yang memahami dengan mendalam tentang besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Setiap kali dia merenung tentang nikmat Allah, maka dia selalu bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Nikmat umur, nikmat sehat walafiat, sehingga dia bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Dan terus berharap tahun-tahun akan datang berjumpa dengan Ramadan. Kenapa? Karena orang ini selalu optimis dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kelima adalah orang yang selalu khawatir terhadap dirinya untuk melakukan noda dosa. Jika khawatir untuk melakukan noda dosa pada dirinya, maka dia termasuk orang yang beruntung.
karena selalu terhias pada dirinya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan suci Ramadan. Bahkan lebih spesifik lagi, orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan itu adalah pertama adalah orang yang hafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya, orang yang selalu mut'imul ji'an, orang yang selalu memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, berbagi takjil, berbagi iftar, berbagi kebaikan. Itulah orang-orang yang selalu mendapatkan keberuntungan di bulan suci Ramadan, bahkan di luar bulan suci Ramadan. Kemudian orang yang talil Quran, orang yang selalu membaca Quran, tadarus, orang yang mu'takif, orang yang i'tikaf di malam hari di masjid, bertafakur terhadap segala yang Allah berikan pada dirinya, bertadabbur terhadap apa yang Allah berikan pada dirinya, sehingga orang-orang ini selalu orientasi hidupnya adalah bagial khair, orang yang selalu mencari dan mencari kebaikan. Ini orang yang beruntung di bulan suci Ramadan, Mbak Nana. Sedangkan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah pertama akil walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia tidak akan mendapatkan pengampunan Allah di bulan Ramadan, tidak akan mendapatkan maghfirah Allah di bulan Ramadan, apalagi mendapatkan idkun minan nar, pembebasan dari api neraka bagi orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Mahmud binul khamr, orang yang minum minuman keras, mabuk-mabukan di bulan suci Ramadan, bahkan di bulan suci Ramadan, maka orang ini orang tidak akan mendapatkan kebaikan, keberuntungan selama bulan Ramadan. Kemudian orang yang qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahimnya, orang yang memutuskan silaturahim dengan sahabat, kerabat, handetolan dan masyarakat, orang yang putus hubungannya dengan manusia yang lain, orang ini tidak akan mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang durhaka kepada Allah SWT, fi'lul asi, fi'lul ma'siyah, orang yang selalu berbuat dosa sepanjang Ramadan, ya ini orang yang tidak akan dapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak dapatkan keberuntungan adalah orang yang mutamahil, orang yang mutaahil, orang yang mutakasil, orang yang melalaikan waktu-waktu Ramadan untuk tidak diisi dengan kebaikan. Inilah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung meraih maghfirah, rahmah dan idku minan nar dari Allah Subhanahu wa taala, dan terjauh kita dari hal-hal yang menyebabkan Allah durhaka kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin. Amin Allahumma amin. Baik Pak Tuan Guru, terima kasih banyak atas pemaparan terkait dengan manusia yang beruntung dan merugi di bulan Ramadan. Baik pendengar dan pemirsa RRI Mataram, kini saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bergabung, berinteraksi langsung bersama Pak Tuan Guru sore hari ini di Muzakarah Ramadan melalui line telepon kami yang tersedia di 081802056000 atau di 0370646521. Anda juga boleh bertanya melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dari hamba Allah yang penam. Baik, sila pertanyaannya langsung Gi. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya sore hari ini Bapak Tuan Guru, apakah sah sholat kita karena tarawihnya di kampung kami ini kan cepat sekali imamnya. Jadi waktu salam itu kita tidak sempat membaca selawat Ibrahim begitu. Cuma setelah membaca 2 kalimat syahadat di tahiyat terakhir itu, terus kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi, terus kita ikuti imam salam. Tapi tidak kita baca selawat Ibrahim itu kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Cuma cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita ikuti imam salam, apakah sholat kita sah gitu Bapak Tuan Guru? Baik, terima kasih. Terima kasih hamba Allah yang ada di Ampenan. Berikutnya ada penelpon lagi, silahkan. Langsung nama dan kepertanyaannya karena hari ini waktu kita cukup singkat. Assalamualaikum. Baik, kita ke kanal YouTube RRI Mataram Official. Oh, nampaknya sudah ada penelpon. Setelah penelpon ini kita tahan, kita ke pertanyaan yang di YouTube channel. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikecilkan volume radionya Pak Anggi? Ya. Dengan siapa di mana? Adi mikir kenapa? Pak Adi, silahkan Pak Adi. Apakah boleh kita makan sahur dia waktu Isa bagian apa itu 5 itu? Baik. Sudah ditangkap pertanyaannya, Nggi. Kita ke kanal YouTube RRI Mataram Official, ada Husman Ahmadi Usman. Assalamualaikum Pak Tuan Guru, Tiang Usman Ahmadi dari Selebung, izin bertanya bagaimana kita mengetahui bahwa rahmat Allah itu telah diberikan kepada kita pada bulan Ramadan. Ini terkait dengan tema kita juga Pak Tuan Guru, Nggi. Nah ini yang paling banyak ditanyakan oleh hamba Allah ini. Kadang imamnya ekspres gitu, modenya Pak Tuan Guru, kadang-kadang kita baru ruku belum selesai Subhana Rabbiyal Azimi sudah berdiri lagi, sujud lagi, dan bahkan tidak komplit membaca bacaan tahiyatul akhir. Seperti apa sholat tarawih kita? Ya, terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan yang bagus. Ya, perlu kita jawab secara singkat karena mengingat waktu. Pertama, hamba Allah dari Ampenan. Yang penting rukun sholat itu terpenuhi, maka sholatnya sah. Misalnya saat tarawih, ya begitu tahiyat akhir, membaca tahiyat, kemudian cukup membaca Allahumma sholli ala Muhammad, ikut salam imam sah. Ya, sunnah kita lanjutkan ya kepada salat Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi karena sudah imam salam, kita ikut salam, maka salatnya sah. Asalkan meskipun bacaannya cepat, asalkan rukun syaratnya terpenuhi, maka sholat kita yaitu sholat tarawih maupun sholat jamaahnya dikategorikan sah. Kecuali kalau memang tidak memenuhi rukun syarat, maka otomatis sholatnya tidak sah dan batal. Gitu ya Pak hamba Allah di Ampenan. Asalkan cukup mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ikut Assalamualaikum warahmatullahi, boleh sah sholatnya. Kemudian imsak. Imsak ini adalah menahan diri untuk batas akhir makan sahur sesungguhnya. Sesungguhnya mana imsak itu kan menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka ada waktu kita mulai imsak. Waktu kita mulai imsak itu adalah min tulu'il fajri sampai ghurubis syamsi. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu batas kita wujubul imsak. Wajib kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka ada cara Rasulullah SAW untuk kita ikhtiyat, hati-hati. Jangan-jangan saat kita makan sudah waktu subuh Mbak Nana. Itu sebabnya dalam hadis ada sahabat bertanya, ya Rasulullah berapa batasnya kita untuk imsak? Nah, untuk tidak makan minum saat berpuasa atau makan sahur. Rasulullah menjawab, sekiranya engkau membaca sekitar 20 ayat. Berarti sebelum terbit fajar sebelum subuh itu ya ada jeda sekitar 5-6 menit. Itulah yang dipopulerkan oleh RRI dengan waktu imsak. Imsak untuk kota ya Bima telah tiba. Nyanyi kata lagunya itu kan. Hafal ya turnya Pak. Iya. Kemudian setelah itu waktu imsak untuk kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara dan kota Mataram. Nah semuanya menggunakan bahasanya masing-masing. Ya ina ama toa loka KLU gitu kan. Nah itu artinya imsak sudah tiba. Maknanya adalah kita sudah sikat gigi, bersihkan semua ya hal-hal yang masih tersimpan di gigi kita, di mulut kita agar jangan tertelan ya supaya jangan-jangan nanti sudah terbit subuh. Itu sebabnya ada waktu imsak. Tapi jika ya belum makan sahur misalnya atau belum minum, masih waktu imsak sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh, maka dibolehkan. Baik, tapi ini tadi pertanyaannya boleh nggak Pak Tuan Guru kita ngikutin waktu imsak daerah lain?
Boleh aja. Dilama-lamain di Papua Lama-lamain gitu. Papua silakan aja, tapi kan nanti kelaparan sendiri. Ya ikuti Baik. aja imsak kita yang sesuai Yang dengan di wilayah kita wilayah mukim kita ya, masing- Pak Tuan kita Guru. masing-masing agar Nah. kita lebih tahan. Kenapa? Karena imsak itu tujuannya agar kita hati-hati. Jangan-jangan saat kita makan itu subuh sudah tiba. Baik. Itu syariatnya, hikmahnya syariat imsak itu sendiri. Lalu pertanyaan Pak Ahmad Usman nih ke Pak Ahmad Tuan Guru. Usman yang ada tentang Rahmat rahmat Allah. Allah. Gimana cirinya rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Banyak tandanya. Pertama, orang itu diberikan ketenangan batin oleh Allah. Punya harta benda tapi gak senang, gak bahagia, itu kan belum dapat rahmat namanya itu. Ya, punya harta 1 miliar atau 2 triliun Mbak Nana, tapi sakit-sakit terus bagaimana? Nauzubillah min zalik, Lebih Pak baik Tuan saya dapat Guru. dua-duanya. Oh iya betul. 2 miliar dan sehat. Iya. Kan gitu. Dan bahagia. Dan bahagia. Jadi diberikan ketenangan oleh Allah. Itu ciri orang dapatkan rahmat. Kemudian di saat dia rahmat, dia ingin berbagi manfaat kepada orang lain. Tidak kikir sendiri, tidak pintar sendiri, tidak kaya sendiri. Berbagilah kepada orang lain. Itu ciri orang mendapatkan rahmat Allah. Mau berbagi terhadap pemberian Allah kepada orang lain. Itu sebabnya orang yang paling baik, orang yang paling mulia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian orang yang dapatkan rahmat Allah itu terlalu termotivasi untuk melakukan ibadah dan kebaikan. Itu ciri orang dapat rahmat Allah. Kenapa? Karena selalu dikontrol oleh malaikat kiraman katibin, rakib atid, malaikat rahmat, rahmat maghfirah, dan Allah selalu memberikan hidayah, bimbingan kepada dirinya. Sehingga dia tidak akan mungkin tergelincir dalam kejahatan dan dosa dan noda. Itu ciri penanda orang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Masya wa Allah. Ta'ala. Jadi kalau udah terasa hal-hal yang disebutkan oleh Pak Iya. Tuan Guru itu berarti itu cirinya kita Ciri sudah dapat mendapat rahmat. rahmat Kalau Allah. belum berarti kita perbaiki diri gitu ya Betul. Pak Tuan Guru. Baik, silakan pendengar, kami buka kembali kesempatan untuk Anda bergabung di line telepon RRI Mataram. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Niki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampura Bapak Tuan Guru. Nggih Pak, sila dengan siapa? Bagaimana kalau kita memberikan zakat dari harta yang kurang, yang tidak benar, misalnya dari hasil menggunakan uang atau dari bersasa mengenakan kepeng, ini Bapak Tuan Guru. Ampura ini Mas penjelasannya. Baik. Terima kasih hamba Allah tadi yang belum menyebutkan namanya. Satu penelpon lagi silakan sebelum kita ke pertanyaan yang ada di YouTube RRI Mataram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini Pak Wen. Pak Wen. Ya, silakan Pak Wen pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang dadarusan pakai pengeras suara terus sampai selesai? Bagaimana lebih bagus yang pakai pengeras suara atas daripada kalau sudah jam 12 turun begitu demi ke masyarakat. Jadi tidak terganggu kan begitu. Bagaimana hukumnya Pak Tuan Guru? Coba tolong dijelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sebelum dijawab wabarakatuh. satu pertanyaan dari YouTube RRI Mataram dari Bapak Rudi Razak, saran FKP khusus sholat witir makmum 3 rakaat namun imam pada rakaat kedua sujud. Lalu sholat lagi untuk rakaat terakhir. Mohon pencerahannya. Sukron. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Zakat bersumber dari ya benda atau barang yang tidak dibenarkan atau barang yang subhat atau haram. Di dalam hukum urusan harta, Allah bertanya 3 hal. Pertama, tentang harta itu dari mana didapatkan dan kemana ditasarrufkan, di mana dibelanjakan. Zakat harus bersumber dari hal yang suci, dari yang barang yang halal. Tidak bisa zakat diambil dari barang yang haram, maka otomatis zakat fitrahnya tidak sah. Kenapa? Karena
diambil dari barang yang haram. Ini pendapat yang mu'tamad. Sedangkan ada pendapat yang membolehkan meskipun barangnya diambil dari barang haram kemudian dizakatkan, difitrahkan, maka dimakruhkan. Tapi ambillah pendapat yang mu'tamad, yang paling kuat adalah zakatnya tidak sah. Kenapa? Karena bersumber dari barang yang haram. Gitu ya hamba Allah. Kemudian tadarus. Tadarus itu adalah suatu yang dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Dan tadarus itu adalah menjadi penanda ya semaraknya bulan suci Ramadan. Tadarus di masjid menggunakan loudspeaker. Ya, tapi perlu ada hal yang diperhatikan. Di dalam hadis Rasulullah bahwa ada sahabat ya, ada temannya lagi tidur di masjid, istirahat di masjid, kemudian dia baca Quran dengan baca suara yang nyaring. Rasulullah menegurnya. Silakan Anda raih temanmu. Ini pembelajaran dari Rasulullah SAW kepada kita bahwa tadarus di masjid itu hal yang sangat baik, mendapatkan pahala. Tapi perlu kita raih masyarakat kita. Tidak perlu menggunakan loudspeaker sampai subuh dengan suara kencang keras. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu. Ada keluarga yang sakit, ada anak kecil, ada keluarga yang tidak bisa tidur, tidak nyaman tidur karena terganggu dengan suara loudspeaker yang kencang keras. Maka mimbabi aula, lebih utama menggunakan loudspeaker atau sound bawah saja. Kalau kami di kampung sampai jam 10 pakai suara pengeras atas. Dari jam 10 terus sampai subuh ya itu menggunakan loudspeaker bawah, hanya sekedar lingkaran-lingkaran masjid. Itu dibolehkan. Intinya adalah selama tidak terganggu orang dengan loudspeaker tadarus itu, maka itu dibolehkan. Tapi jika terganggu orang ya, maka itu lebih baik untuk tidak dipakai loudspeaker atas, agar kita lebih meraih kemaslahatan kepada orang banyak. Demikian ya. Baik, untuk perkara witir nih Pak Tuan Witir Guru. ini kan sholat tunggal, penutup akhir sholat. La sholat ba'dal witri, tidak ada sholat setelah witir. Jadi begitu sholat taraweh, kemudian kita sholat witir 1 rakaat, nutup sholat witir, sholat taraweh, maka tidak ada sholat setelahnya. Tapi bagaimana nanti kalau kita mau sholat tahajud, sholat tengah malam? Boleh. Kenapa? Karena sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Kalau jumlah rakaatnya nih Jumlah Pak Tuan Guru. rakaatnya 1, 3, 5, 7, 9, 11 Oh, paling berarti banyak. sekurang-kurangnya itu 1 rakaat. 1 rakaat. Karena ada seperti yang disampaikan Pak Haji Rudi, ada yang 2 rakaat dulu baru nanti Ya, itu berikutnya. namanya cara melakukan sholat witir. Ada yang namanya bisyaf'i, dengan sholat 2 rakaat dulu. Kemudian assalamualaikum. Setelah itu baru ke sholat 1 rakaat. Jadi 3. Ada yang melakukannya 3 sekaligus. Satu salam. Ada yang menggunakan 2 salam. Artinya sholat 2 rakaat, assalamualaikum, naik lagi 1 rakaat untuk sholat witir. Kedua-duanya sah dan boleh dilaksanakan. Baik, begitu Pak Haji Rudi. Baik, kami buka kesempatan kembali, silahkan untuk yang belum bergabung di 081802056000 atau di 0370646521. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, Mungkin yang dikit. silakan Bunda. Menanyakan di luar tema juga ini. Tiang kan orang yang tidak melihat gitu. Terus pergi sholat ke musola dari Isya sampai taraweh. Nah, setelah ada tiba di musola, saya ini disambut sama anak emek di situ, umurnya sekitar 7 sampai 9 tahun. Itu laki-laki, Pak Tuan Guru. Yang saya mau tanyakan, apakah batal wudhu tiang itu disentuh sama mereka gitu? Disambut di kelakatan sejadahnya juga itu Mbak Apri sama Enggi. rekan-rekan itu.
Terus saya bersentuhan sama mereka, apakah batal wudhu siang Pak Tuan Guru nggih? Baik, terima kasih Bunda Aisyah. Guru Apri siang. Terima kasih. Inggih, matur panjat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon berikutnya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana niki Bapak? Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa Pak? warahmatullahi Boleh tahu namanya? Ini Pak Sayuti dari Lembar ini. Pak Sayuti di Lembar. Silakan Pak Sayuti. Iya. Jadi begini Pak Tuan Guru, setiap surat dalam Al-Quran itu selalu ada bismillahnya, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah nanti. Pertanyaannya? Selalu membaca surat Al-Ikhlas. Kadang-kadang 10 kali, kadang-kadang 15 kali. Apakah selalu saya baca bismillah itu setiap saya baca itu Pak Tuan Guru? Baik. Atau cukup kali saja di awal yang pertama saja gitu. Baik, terima kasih Pak Sayuti tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan juga dari YouTube channel dari Bapak Ahmad Firdaus. Pertanyaannya Pak Ahmad Firdaus ini dari Glogor Tengah, Kecamatan Kediri. Orang yang beruntung dalam Islam yang sesungguhnya itu seperti apa Pak Tuan Guru? Baik, kita ke Bunda Aisyah dulu. Ya Bunda Aisyah, masalah disentuh oleh anak laki-laki berusia 7 sampai 9 tahun. Begini Bun, mudah-mudahan Ibu tetap sehat walafiat. Bahwa umur balik laki-laki itu adalah umur saat udah berusia 15 tahun. Umur balik laki-laki itu adalah balagha umruhu ya 15 tahun sudah balik laki-laki itu. Sedangkan umur 7 sampai 9 anak itu belum balik. Di saat bersentuhan maka tidak batal wudunya. Lebih baik misalnya untuk mengantisipasi ya pakai lapis saja, pakai mukna supaya tidak disentuh oleh laki-laki yang sudah balik. Kalau anak dari umur 7 sampai 9 tahun Bun belum balik, kecuali kalau dia sudah keluar air mani gitu ya, sudah itu cara-cara ciri-ciri laki-laki yang sudah balik. Jadi intinya tidak batal wudunya Bunda Aisyah. Kemudian Pak Sayuti di Lembar. Pak Sayuti di Lembar, surat Bismillah. Bahwa membaca Bismillah di dalam ilmu tafsir, ulumul Quran, bahwa basmalah itu adalah termasuk ayat dari Al-Quranul Karim. Maka di dalam surat Al-Fatihah, dalam mazhab Imam Syafi'i, basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam surah Fatihah. Maka kita mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, disunahkan setiap surah itu membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di surat Taubah, surah Baro'ah. Kenapa tidak ada basmalah Bismillahirrahmanirrahim di situ? Pertama, sifatnya tauqifiyun. Nah, yang tauqifiyun adalah perintah Allah seperti itu kepada Rasulullah SAW. Allah memerintah kepada Nabi Muhammad untuk tidak menulis basmalah, mengucapkan basmalah pada surah Taubah, surah Baro'ah. Itu namanya tauqifiyun, yang memang datang dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh para sahabat. Itu namanya tauqifiyun. Kedua, bahwa suratul Baro'ah itu bicara tentang al-qital, peperangan. Di dalam peperangan itu kan yang ada hanya saling membunuh toh. Sementara Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bicara tentang kelemah lembutan, Rahman Rahim, rahmat Allah. Jadi kalau dalam peperangan itu kan itu adalah memerangi kezaliman, memerangi kejahatan, mempertahankan iman. Itu kan harus bangku hantam, sehingga ada kekerasan di situ. Jadi kontradiktif dengan Rahman Rahim jika ditaruh Bismillahirrahmanirrahim di situ. Itu sebagian kaul ulama. Kenapa tidak ada
basmalah atau bismillahirrahmanirrahim pada surat Taubah. Itu berarti asal asbabnya asal gitu ya. asbabnya. Tapi kalau ada orang yang mendawamkan surah-surah tertentu gitu Pak Tuan Guru, terus Al-Ikhlas harus baca 21 kali. Memang disunahkan, dianjurkan untuk Baca mengawali terus. dengan bismillah. Misalnya baca bismillah 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Nanti selesai lanjut bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Itu yang dianjurkan, disunnahkan, paling afdol. Boleh juga tidak membaca basmalah, boleh juga. Tapi gunakanlah pendapat yang paling afdol bahwa dianjurkan setiap surah selesai membacanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian ciri-ciri orang yang beruntung itu dalam Islam sesungguhnya seperti apa? Orang yang beruntung dalam Islam itu pertama qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang beriman, dia punya iman. Dia punya akal. Dia punya materi itu harta benda. Dia punya orang yang sangat memiliki ketenangan batin. Ya, batin zahir, lahir batin. Itu orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu dia selalu mendapatkan pengampunan Allah. Itu beruntung. Orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah, itu orang beruntung. Intinya orang yang selalu mendapatkan redha Allah dalam setiap kondisi dan situasi, itulah orang yang beruntung dalam Islam. Dan orang yang paling beruntung adalah 2 orang. Asyakir ala ni'amillah, orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Dan yang kedua, as-sabir ala masaibillah, orang yang selalu sabar jika ada musibah dari Allah SWT. Itu intinya orang yang paling bersyukur, paling beruntung dalam Islam. Syukur pada Allah, sabar atas segala karunia yang Allah berikan kepadanya, hal-hal yang tidak menyenangkan pada dirinya. Wallahu alam. Masya Allah, jadi itu ciri-ciri orang yang beruntung dalam Islam dan mudah-mudahan kita juga termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan dijauhi dari golongan orang-orang yang merugi. Maka itu kita memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Baik, sesaat lagi kita akan tiba pada kesimpulan, jadi pendengar Pro 1 di seluruh kawasan Nusa Tenggara Barat, tetaplah bersama kami akan kembali setelah jeda berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali LCMA, Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengajak para muzaki dan dermawan untuk berzakat, berimpak dan bersedekah melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Basnas lembaga pilihan pertama pembayar zakat dan lembaga utama menyejahterakan umat. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti acara Muzakarah Ramadan melalui Pro 1 RRI Mataram. Semoga dapat meningkatkan kualitas keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Mataram, kini saatnya kita tiba pada kesimpulan dari tema kita sore hari ini, manusia yang beruntung dan merugi di bulan Ramadan, yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Rozi Dahlan QH MH. Pemirsa, pendengar RRI dan channel YouTube RRI Official yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung di dalam beragama, di dalam kehidupan sehari-harinya, terpatri pada 3 kategori orang yang beruntung. Yang pertama, dia muslimun. Para siapa yang muslim, dia menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, menjalankan syariah agama Allah dengan baik, maka dia orang yang beruntung, mendapatkan rizki dari Allah SWT. Yang kedua adalah mukminun, orang yang memiliki kategori orang yang punya komitmen, keyakinan yang totalitas kepada Allah, percaya kepada hari kemudian, percaya kepada malaikat, kitab-kitab Allah, percaya kepada hari akhir dan qada-qadar Allah, maka itulah orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga adalah muhsinun, orang yang selalu pada dirinya untuk melakukan kebaikan pada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, agamanya, nusa dan bangsa. Maka inilah orang yang disebut dengan trilogi orang yang beruntung, yaitu orang yang memiliki kategori Islam, kategori iman, dan kategori ihsan. Mudah-mudahan kita mendapatkan 3 kategori ini dengan sempurna, terlebih di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Tuan Guru Amin. atas kebersamaannya sore hari ini, berbagi sama-sama kita mengkaji ilmu Islam guna meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian pendengar, usai sudah kebersamaan kita di Muzakarah Ramadan di hari yang ke-11 Ramadan 1445 Hijriah, Jumat 22 Maret 2024. Dari Prime Park Hotel and Convention Lombok, saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan kini saatnya kita kembali ke studio program 1 RRI Mataram guna mengikuti rangkaian program acara Menanti Waktu Berbuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian telah kita ikuti bersama Muzakarah Ramadan live on location disiarkan langsung dari Prime Park Hotel and Convention Lombok. Sampai jumpa.